Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Uh, Hari ini tanggal 4 September 2025 pukul 14.07 waktu Indonesia Barat. Baiklah teman-teman semuanya di sosial media tentunya. Hari ini hanya ingin curhat sedikit ya saya. Ini bukan sebuah nasihat, hanya sebuah sharing-sharing, jadi teman-teman bisa menanggapinya dengan bebas di kolom komentar nanti. Terkait tentang isu-isu hangat ya. Ya, tentang gejolak politik kita yang ada di Indonesia. Dan seperti kita tahu kemarin di akhir Agustus dan di awal September banyak sekali ya demonstrasi terkait tentang kebijakan pemerintah yang tentunya sangat merugikan rakyat. Bahkan ada juga yang terdapat korban di dalamnya. Ya, kita doakan juga bersama-sama untuk yang menjadi korban dalam peristiwa demonstrasi kemarin. Semoga amal dan perbuatannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, saya hanya ingin berinteraksi, sharing sedikit terkait tentang demo. Tentunya ini merespon dari semua golongan, termasuk saya yang sebagai santri, berarti dari golongan agamawan gitu ya. Nyala nggak? Oke. Dari golongan agamawan tentunya ini merespon terkait tentang demo yang terjadi. Banyak yang mengatakan bahwasannya tentang hukum demo, apakah halal atau haram tentang demonstrasi itu. Nah, itu banyak sekali ditanyakan karena mayoritas kita di Indonesia ini adalah umat muslim semuanya. Tentu harus mengerti betul tentang hukum tersebut. Maka kita bahas dengan secara singkat tentunya, tidak secara rinci gitu. Mungkin teman-teman yang lebih paham pasti banyak lebih paham dibandingkan saya. Ini hanya sebuah sharing, mengisi waktu luang, dan tentunya sebagai bentuk speak up saya terhadap pemerintah juga dan untuk kita semua. Baiklah teman-teman, terkait tentang demo, apakah itu halal atau haram, tentunya ini tidak bisa dilihat atau tidak bisa ditentukan secara langsung. Maka harus melalui tahapan-tahapan atau pembahasan yang lebih dalam gitu. Pembahasan yang lebih dalam, tidak bisa langsung. Kalau kita merujuk pada ilmu fikih, mengambil sebuah nas atau itu haram atau halal, maka ada tahapannya. Salah satu tahap yang paling atas ketika itu bisa dikatakan sebuah dalil yang kuat, itu hal atau haram, maka nasnya harus kuat. Ahkamun masadiru hanususun sarihatun qad'iyatun fi subutiha wa qad'iyatun fi dalalatiha ala ahkamiha. Jadi hukum itu harus ditinjau dari nas yang kuat. Qad'iyatun fi subutiha, yakin adanya, wa qad'iyatun fi dalalatiha, yakin pula ada dalil tersebut ala ahkamiha, terhadap hukum tersebut. Maka harus tepat juga, harus tahu nasnya kuat, tujuannya jelas, dalilnya ada, hukumnya seperti ini, maka bisa dijadikan sebuah dalil yang kuat gitu. Maka dari itu, apakah kita ambil gitu dalil-dalil yang kuat, apakah demo ini halal atau haram, seperti itu kan. Maka harus tadi ahkamun masadiran sharihatun qat'iyatun fi subutiha wa qat'iyatun fi dalalatiha ala ahkamiha. Nasnya harus diambil dengan jelas gitu. Tapi saya tidak bisa melakukannya di sini, dan tentunya akan menjadi kontroversial apabila saya mengatakan itu halal atau haram. Maka dari itu saya akan menanggapi dulu terkait tentang ini. Yang pertama, demo tersebut bisa menjadi positif dan negatif. Ya, bisa menjadi halal dan haram, tergantung bagaimana konteksnya.
halal atau positif bila dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan, gitu kan. Apabila rezim tersebut ketika kita sudah berdialog, diberikan surat peringatan, diberikan dialog terbuka maksudnya untuk rakyat, tapi tidak didengar juga, ya kan, bahkan lebih berpotensi mengabaikan suara-suara rakyat, maka itu wajib hukumnya untuk didemoi, demonstrasi. Maka itu bisa dikatakan sebagai bentuk positif dan wajib untuk mendemo, karena sudah zalim pemerintah tidak mendengarkan rakyat dan memberikan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, maka itu menjadi wajib. Tetapi bisa menjadi haram juga apabila demonstrasi tersebut dilakukan secara brutal, gitu, merusak semua fasilitas, merusak atau membakar fasilitas umum, dan menjadi menyebabkan korban jiwa yang lebih banyak daripada itu. Jadi kerusakan itu lebih luas, merugikan rakyat yang lainnya, gitu kan. Tidak hanya merugikan pemerintah, negara, tapi rakyat-rakyat juga di sekelilingnya. Maka ini menjadi haram. Terlebih lagi apabila demo itu menjadi komoditas politik untuk meraih sebuah materi atau jabatan atau kekuasaan. Ini yang paling berbahaya. Maka dari itu demonstrasi tersebut bagaikan pisau bermata dua. Jadi semua sisinya ini tajam, atas tajam, bawah tajam, bagaimana orang yang memakainya. Maka tidak bisa saya katakan bahwasannya itu mutlak haram atau itu mutlak halal, karena butuh pengkajian khusus di dalamnya. Nah, mengatakan halal, ya mungkin dia akan mencari semua jalan atau cara untuk memakai hadis, Al-Quran, ijtihad ulama untuk mengatakan bahwasanya demo itu halal, gitu. Maka menjadi halal, gitu, karena dia punya kepentingan di dalamnya. Tetapi orang yang berbilang haram, maka dia akan juga sama memakai semua cara, dalil Al-Quran, ijtihad ulama untuk mengatakan haram karena kepentingannya terganggu. Nah, jadi tergantung konteksnya seperti apa. Maka dari itu saya hanya ingin sharing terkait tentang hal ini, tentang demonstrasi. Menurut dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna aduwallahi wa'aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi waffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dalam surah Al-Anfal ayat 60 ini, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menggertak, gitu. Menggertaklah semampumu dengan kekuatan, wa min quwwati wa min ribatil khayl, dengan pasukan-pasukan kudamu, gitu. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ya. Jadi gertakan tersebut ini sebagai peringatan bagi turhibuna bihi aduwallah, bagi musuh-musuhnya Allah, wa aduwallahi wa aduwakum, dan musuh-musuh kalian, dan musuh-musuh kamu, wa akharina min dunihim la ta'lamunahum, dan orang-orang atau musuh-musuh yang lain yang kamu tidak ketahui. Allahu ya'lamuhum, tapi Allah mengetahui. Wa ma tunfikuna min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Maka infakkanlah harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan secara penuh, dan sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Baiklah para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Anfal ayat 60 ini, dalam tafsir Al-Wajiz mengatakan,
adanya gertakan ini kan dimaksud gertakan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil ila akhirih. Ini sebuah gertakan yang dimana dalam tafsir Al-Wajiz mengatakan bahwasannya ini ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menggertak Yahudi dari Bani Quraidah ketika melanggar sebuah perjanjian. Maka dikumpulkanlah semua kekuatan-kekuatan yang ada, pasukan-pasukan berkuda, agar orang-orang yang zalim ini, orang-orang kafir ini mengetahui kekuatan dari kaum muslimin. Jadi sebelum berperang maka diperintahkan untuk menggertak dengan semua pasukan-pasukan kita yang ada. Dan ini menurut para alim ulama dinamakan sebuah demonstrasi atau demo. Jadi sebelum berperang maka ada demo, memperlihatkan kekuatan kita, memberikan gertakan-gertakan khusus terhadap musuh gitu. Jadi dalam Islam memang sudah ada demonstrasi itu, bukan sesuatu yang baru, tapi sudah ada sejak di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW pun eh, berdemo pada saat tawaf kudum setelah kejadian Hudaybiyah itu kan, dengan lari-lari kecil gitu, dan menyuarakan kebenaran-kebenaran Islam tentunya, kebenaran-kebenaran Islam, untuk memberitahu orang-orang kafir di sekelilingnya bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin dan sebagainya. Jadi demo itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita sudah tahu bahwasanya demo itu sudah ada, demo itu sudah dilakukan ya oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi nomor 2704, yakni diriwayatkan an Abi Sa'din Khudri radhiyallahu anhu qala inna min a'zamil jihadi kalimata adlin inda sultan jaizin. Jadi jihad yang paling azam, yang paling agung adalah kalimatu adlin inda sultan jaizin, memberikan kata-kata keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Itu ya. Jadi ketika jihad yang paling agung adalah yaitu tadi kalimat adil inda sultan jaizin, menyuarakan kebenaran langsung di hadapan penguasa yang zalim. Nah, ini sebagai penguat saja bahwasannya demo itu diperbolehkan, sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan juga tentang demo, dan diperbolehkan juga ya tadi menyuarakan suara-suara yang adil di hadapan pemerintah yang zalim. Tentu ini diperbolehkan seperti itu. Nah, tadi kembali lagi pada topik yang awal, ataukah halal atau haram. Nah, tadi tergantung pada teksnya gitu. Tergantung pada teksnya. Apabila ketika tadi sudah dikutipkan Al-Qur'an, kemudian hadis, nah kita bahas tentang fikihnya. Ketika sudah tidak ditemukan solusi lagi, atau disebut dengan deadlock gitu ya. Jadi discussing itu udah nggak bisa lagi tuh. Udah nggak bisa. Pemerintah menutup semua jalur-jalur diplomasi. Pokoknya nggak mau gitu. Pemerintah tuh maunya harus disahin. Ini nggak mau dengar segala macam. Nah, maka itu wajib didemoi gitu. Maka demo itu sifatnya sudah berubah, maka wajib, karena sudah zalim terhadap rakyat, tidak mendengarkan rakyat, maka wajib di demo kalau seperti itu. Kalau misalkan diskusi tidak membuahkan hasil, kemudian apalagi mengirim orang-orang yang intelektual dari semua golongan sudah, tetapi juga tidak didengar oleh pemerintah, maka solusi terbaik pada saat itu yakni demonstrasi besar-besaran seperti itu. Dan tentunya demo itu juga harus
memiliki adab yang benar. Artinya kita harus memikirkan juga orang-orang di sekitar, jangan sampai membahayakan orang yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada bisa halal bisa haram. Ma la yatimul wajib illa bih fahuwa wajib. Jika sesuatu hal itu suatu hal yang tidak bisa tercapai atau terlaksana dengannya, eh, maka wajib hukumnya itu melaksanakan hal tersebut gitu. Jadi ma la yatimul wajib illa bih fahuwa wajib gitu. Jadi nggak bisa terlaksana kalau nggak dengan itu, ya udah. Artinya kita bisa eh, melaksanakan demonstrasi itu dengan tentunya dengan dalil yang kuat seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tetap demo tanpa melalui jalur yang lain dulu, diplomasi segala macam, tiba-tiba demo, nah ini yang bisa membahayakan bagi kita semua, dan tentunya ini tidak baik dalam pandangan Islam tentunya. Barakallahu fikum. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyiban wa rabbun ghafur. Dan kita doakan juga semoga arwah-arwah korban yang terjadi saat demo kemarin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.